bendera Kanjeng Nabi menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, Pak Garusan menyebutin masuk sahabat. No. Kang ya. Kang Mbak. Santriwan. Pondok. Nggih. Santriwan. Lu sak Indonesia ya Kang Dok. Nggih. Mbak ya. Sinten Bu namanya? Oh Alfi. Alfis. Oh Alfi. Kenalkan, saya Diki. Dikirim Tuhan untuk membahagiakan. Sesek. Kudungnya sesek. Pada hari ini, malam hari ini kita masuk kepada materi ke-NU-an. Saya kira ini penting bagi teman-teman, mas-mas, kang-kang sama ya boy, itu apa? Mbak. Neng. Sebagai dasar militansi kita untuk bergerak berkhidmah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Pagar Nusa merupakan salah satu badan otonom dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ngalih mas, engkau ya kan waktu ini dewi, malah tak etek dewi sama gimana? Sama ini pendekar rawati ya men. Engkau yang malah etek-etekmu dengan karu-karuan ya men. Nah, tentu bagi kita tidak ada alasan di dalam berkhidmah di Pagar Nusa maupun di Bandung-Bandung yang lain kecuali satu, yaitu untuk Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu lahir tahun 1926. Biasanya disingkat dengan tahun 26. Tahun 26 itu isinya angka 2 dan 6. Di dalam ilmu musik, ilmu nada, bahwa 2 itu mewakili dari notasi Re. Sedangkan 6 itu adalah notasi La. Maka ketika kita menginginkan NU menjadi besar, itu hanya satu niatan. Ibarat orkestra. Ngerti orkestra apa? Nah, orkestra itu dengan sekian banyak macam alat musik. Sekian macam alat musik dimainkan bersama-sama, memberikan suara yang indah, suara yang harmonis, karena notasinya sama. Gitare ketika munido, maka mulai violin, organ, piano, bass, melodi, semua juga harus do. Semua harus do. Ketika dalam orkestra gitare munido, mas, sama ini tak teman-teman. Ketika gitar ini kudu, terus kemudian yang lain dengan macam-macam notasi dibunyikan bersama-sama, maka tidak lagi terjadi harmonisasi, dan tentu orkestra tidak akan menjadi konser yang indah. NU dengan begitu banyak banom, ada Pagar Nusa, ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat, ada Ibnu, IPPNU, Banser itu banom. Oh iya ding. PMII,
berbunuh dan lain sebagainya, maka ketika mereka itu berkhidmahnya, bergeraknya tidak satu tujuan, maka NU tidak akan menjadi besar. Tapi ketika semua bano atas dasar notasi re dan la, maka NU akan menjadi jaya selama-lamanya. Nopo? Re. Dasarnya cuma itu. Ikhlas, rela, ridho, bangga, seneng kita berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Nah, maka NU harus benar-benar kita pahami. Trik-trik gitu. Lanjut, sekali lagi bahwa yang harus menjadi dasar kita berkhidmah terhadap Nahdlatul Ulama itu adalah kerelaan kita, keikhlasan kita. Jadi yang menjadi roh, yang menjadi nyawa dari Pagar Nusa itu adalah Nahdlatul Ulama. Maka apapun yang terjadi, Pagar Nusa harus tetap bertujuan satu, yaitu untuk Nahdlatul Ulama. Segala perbedaan yang ada di tubuh Pagar Nusa, segala perselisihan apapun yang ada di Pagar Nusa, maka akan menjadi hal yang tidak berat, tidak menjadi perpecahan ketika Pagar Nusa mengembalikan kepada rohnya, yaitu untuk Nahdlatul Ulama. Nah, roh dari Pagar Nusa itu NU, sedangkan roh dari NU adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, apa definisi dari Ahlu Sunnah wal Jamaah? Nopo? Seneng gunduran. Ada yang tahu? Nopo? Ahlu Sunnah wal Jamaah nopo? Seneng gunduran, Pak. Genduran. Monggo. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah bener. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah ahlun. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ada 3 kata. Ahlun, sunnatun, dan al-jamaah. Ahlun artinya pengikut. Ahlun itu artinya pengikut. Sunnah itu artinya jalan yang diridhoi oleh Allah, yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Itu namanya sunnah. Nah, sedangkan al-jamaah itu adalah kelompok para sahabat-sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat terutama Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Ahlu Sunnah wal Jamaah ini juga merupakan roh daripada Islam. Maka berislam itu harus berahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Kanjeng Nabi dawuh, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin mim ba'di. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin mim ba'di. Kanjeng Nabi dawuh, ikutilah apa
apa yang telah aku lakukan atau sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabatku khulafaur rasyidin setelah aku. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu adalah kelompok yang mengikuti apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah dan telah disunnahkan oleh para sahabat. Kita mengikuti Rasulullah kemudian membenci pada salah satu sahabat berarti bukan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengikuti para sahabat, tapi kita tidak mengikuti Rasulullah, itu pun juga bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi, definisi dari ahlu sunnah wal jamaah adalah pengikut jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan ditempuh oleh para sahabat. Nah, kemudian berislam harus berahlu sunnah wal jamaah. Di negeri kita, di negara Indonesia, berahlu sunnah wal jamaah yang selamat itu harus mengikuti Nahdlatul Ulama. Lek pengen selamat ahlu sunnah wal jamaahmu kudu melok derek Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena apa? Kita kembali kepada sisi sejarah yang mendasari berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita lihat yang mendasari berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa NU itu didirikan? Yang pertama, karena adanya rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Adanya rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Perjuangan terhadap siapa? Pada saat itu kita belum berdiri negara ini, kita mengalami penjajahan. Kita dijajah oleh negara asing. Kemudian ya apa wis kadung tak tewerang nih jadi. Lah kok hilang. Nah, yang kedua, loh, pas aku disabotase. Islam kan jadi tidak golongan. Ada satu golongan yang selamat, yaitu golongan ahlu jamaah. Nah, yang pertama yang mendasari adalah rangkaian perjuangan sejarah panjang perjuangan. Nah, yang kedua yang mendasari dari berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di sosial masyarakat Nusantara pada saat itu. Nah, kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari pada tahun 1910 Indonesia sudah merdeka atau belum itu? Belum. Tahun 1910 Mbah Hasyim Asy'ari di depan multajam, di depan Ka'bah berjanji di saat kelak, waktu itu di posisi di Mekah,
Mbah Hasyim Asy'ari masih belajar di Mekah, mondok di Mekah. Tahun 1910 Mbah Hasyim Asy'ari berdiri di depan Ka'bah, di depan Multajam, berjanji bahwa kelak ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu pulang ke Nusantara, maka beliau akan mempelopori untuk perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Tahun 1910, jauh sebelum Indonesia merdeka. Berarti Mbah Hasyim Asy'ari nasionalisme apa mboten? Nasionalis. Mbah Hasyim Asy'ari niku nasionalis orangnya. Jadi untuk menokohkan seseorang nasionalis tidak perlu kemana-mana, cukup dengan mencontoh, mengidolakan Mbah Hasyim Asy'ari. Kadangkala kita itu kadang memilah. Lek ngomongin nasionalis itu koyok-koyok itu dudu NU. Ngomongin nasionalis itu koyok itu dudu ijo kan ngoten to? Nasionalis biasanya apa sing ngangen-ngangen jenengan? Warnane apa? Abang. Merah. Nasionalis lho? Abang. Merah kan ngono to? Nggih. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari itu cukup sebagai contoh nasionalisme untuk bangsa. Ketika tentang nasionalis sudah tidak usah kemana-mana, kita cukup mencontoh kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Karena jauh Indonesia belum merdeka, tahun 1910 Mbah Hasyim Asy'ari sudah bertekad niat untuk mempelopori perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, mengusir penjajah bangsa asing. Nah, sehingga ketika pulang Mbah Hasyim Asy'ari mempunyai murid yang namanya Mbah Wahab Hasbullah. Waktu itu masih muda, Kiai Haji Wahab Hasbullah, masih muda. Sehingga dengan tujuan Mbah Hasyim Asy'ari yang ingin mempelopori kemerdekaan, maka mulailah Mbah Wahab Hasbullah melaksanakan strategi untuk melangkah bagaimana cara berjuang kemerdekaan. Nah, maka Mbah Wahab Hasbullah pada tahun 1914 Mbah Wahab Hasbullah tahun 1914 Mbah Wahab Hasbullah sebuah organisasi, yaitu napa namine? Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikr. Nahdlatul Fikr atau napa? Taswirul Afkar. Artinya napa? Kawah candra muka pemikiran. Mbah Wahab Hasbullah mulailah mengumpulkan, membentuk organisasi, mengumpulkan golongan muda-muda intelektual. Untuk apa? Untuk dia berpikir tentang bagaimana cara ataupun langkah untuk mempersatukan warga atau rakyat Indonesia pada saat itu untuk berjuang melawan penjajah. Ketika menemukan pemikiran-pemikiran intelektual sudah bersepakat bahwa kita harus melakukan perlawanan, maka tahun 1916 Mbah Wahab Hasbullah mendirikan organisasi para pemuda-pemuda yang namanya Nahdlatul Wathon. Napa Nahdlatul Wathon? Kebangkitan negeri, kebangkitan bangsa. Melalui organisasi ini maka mampu menanamkan ideologi bahwa hubbul waton minal iman, bahwa cinta terhadap negeri
melawan penjajah, mengusir penjajah, mengusir bangsa asing yang menjajah Nusantara pada saat itu. Ini hukumnya wajib. Sehingga terbentuklah patriotisme para santri-santri, para pemuda-pemuda muslim, pemuda Islam pada saat itu bergerak bersatu untuk menyusun kekuatan dalam rangka mengusir penjajah dari Nusantara. Bahwa Rasulullah berpikir gak mungkin berjuang wetenge luwe. Pagar rusa dari pendekar wetenge luwe. Ya ngontah ngantuk. Gak mungkin. Wong urung mangan, iki urung mangan to? Ngono wis ketok ngontah ngantuk. Alhamdulillah. Nah. Maka Bapak Rasulullah berinisiatif untuk mengumpulkan para saudagar-saudagar untuk memberikan logistik, mempersiapkan biaya, kebutuhan bagi perjuangan. Maka di tahun 1918 bahwa Rasulullah mendirikan sebuah organisasi yang namanya Nahdlatul Tujar. Napa? Kebangkitan saudagar. Wong sugih-sugih, pengusaha-pengusaha saja. Nah, namun di tengah perjalanan menyusun kekuatan di tahun 1923 terjadilah kudeta di Timur Tengah. Nah, kemudian kudeta ini dipimpin oleh Ibnu Saud yang dibantu dengan sekutu Inggris dan Amerika untuk merebut kerajaan dari Syarif Hussein. Nah, siapa yang menjadi mediator sehingga Ibnu Saud pada saat itu bisa didukung oleh Amerika dan Inggris untuk merebut kerajaan Saudi pada saat itu adalah Abdullah bin Wahab yang kemudian mendirikan sebuah paham yaitu Wahabi. Nah, karena didukung oleh Inggris dan Amerika, maka Syarif Hussein berhasil dilengsarkan dan kemudian kerajaan Jazirah Arab kemudian berhasil direbut oleh Raja Saud, yang kemudian Jazirah Arab diganti nama dengan Saudi Arabia. Nah, setelah tahun 1923 dibentuklah kerajaan Saudi Arabia, kemudian mulailah Abdullah bin Wahab kemudian mendirikan paham Wahabi. Yang paham Wahabi itu menentang dengan adanya ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga apa? Karena ingin mendirikan paham Wahabi, maka Wahabi di tahun 1924 ini melakukan kebrutalan. Di antara kebrutalan itu adalah satu, Raja Saud ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Makam Rasulullah akan dibongkar. Karena apa? Bagi Wahabi berpikiran bahwa pusat kemusyrikan seluruh dunia adalah makam Rasulullah. Karena ziarah kubur itu musyrik. Sehingga apa? Karena semua jamaah haji, jamaah umroh seluruh penjuru dunia ketika melaksanakan ibadah itu yang dituju adalah makam Rasulullah. Maka dianggaplah bahwa oleh Wahabi bahwa apa yang dilakukan itu adalah kemusyrikan. Sehingga puncaknya Wahabi ingin membongkar makam Rasulullah. Yang kedua, termasuk kebrutalan dari Wahabi itu adalah Raja Saud menolak praktek
bermadhab di wilayah kekuasaannya. Gak oleh. Praktek bermadhab, madhab Imam Syafi'i nggak boleh, madhab Imam Hanafi tidak boleh, madhab Imam Maliki tidak boleh, madhab Imam Hambali tidak boleh. Yang keempat-empatnya ini adalah merupakan madhab dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini tidak boleh. Dan kemudian termasuk kebrutalan dari Wahabi itu adalah ingin memakai napa madhab tunggal. Pokok neng Saudi Arabia di tanah Hijaz harus menggunakan madhab Wahabi, tidak boleh menggunakan madhab ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh. Imam Syafi'i nggak oleh, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi yang merupakan imam-imam madhab ahlu sunnah wal jamaah itu tidak boleh dilakukan di sana, harus mengikuti madhab Wahabi. Sehingga apa? Pada puncaknya di tahun 1924 terjadi pemusnahan besar-besaran kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Tahun 1924 terjadilah pemusnahan kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Kitab yang di situ bermadhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i semua dibakar, semua dimusnahkan. Tapi kecerdikan Mbah Hasyim Asy'ari sebelum terjadi pemusnahan itu, ya jenenge waliullah. Kemudian beliau memerintahkan seluruh santri yang ada di Timur Tengah, yang di tanah Hijaz, diminta untuk kembali pulang ke Nusantara dan membawa kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Nah, setelah diadakan pemusnahan, ini masih selamat kitab-kitab. Justru sekarang ditemukan bahwa kitab-kitab asli ahlu sunnah wal jamaah justru sekarang ini yang ada di Jombang. Yang ada itu justru di Jombang, di kita. Sehingga apa? Banyak negara-negara Islam yang lain itu yang napa? Stadium apa jenenge? Nyantri. Studi banding. Studi banding itu ke PBNU. Ke PBNU. Nah, saat itu Mbah Hasyim Asy'ari berdiskusi dengan Mbah Wahab Azullah. Kalau sampai apa yang akan dilakukan oleh Wahabi itu benar-benar terjadi, maka ini sangat mengancam terhadap kemurnian Islam, justru akan menghancurkan agama Islam. Karena apa? Akan mengancam kelangsungan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga ada upaya-upaya. Next. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbah Wahab Azullah. Untuk apa? Untuk menggagalkan rencana yang akan dilakukan oleh Wahabi pada saat itu. Termasuk apa? Termasuk Sentral Komite Khilafah tahun 1925 akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam MDI di Mekah tahun 1926. Jadi di Timur Tengah itu setiap tahun itu ada namanya Muktamar Dunia Islam. Nah, di tahun 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali mengadakan namanya Muktamar Dunia Islam MDI. Itu rencana akan dilakukan oleh tahun 1926, rencananya dia lakukan di Mekah. Nah, Mbah Wahab Azullah ingin memanfaatkan delegasi yang dikirim oleh Sentral Komite Khilafah untuk apa? Untuk menyampaikan keberatan dan supaya menggagalkan kebrutalan dari Wahabi. Dan ternyata Sentral Komite Khilafah itu ternyata 11-12
dengan kelompok Wahabi. Sehingga tidak boleh, tidak mau. Sedangkan setiap delegasi yang dikirim ke muktamar itu adalah delegasi yang diakui oleh Muktamar Dunia Islam karena mewakili dunia Islam. Sedangkan bahwa Rasulullah bukan anggota dari Komite Sentral Khilafah. Kemudian bahwa Rasulullah tidak berhenti, tidak putus asa, maka tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925 Sentral Komite Khilafah menyelenggarakan kongres musyawarah tentang apa-apa permasalahan Islam yang ada di Nusantara ini yang kemudian akan dibawa ke Muktamar Dunia Islam. Bahwa Rasulullah masuk ngemis-ngemis cek kepingine ketidaksetujuan penggunaan madzhab tunggal di tanah Hijaz ini ternyata tetap ditolak. Nah, kemudian bahwa Rasulullah melakukan pendekatan kepada para tokoh Sentral Komite niku tetap ditolak. Sehingga bahwa Rasulullah kemudian membentuk panitia sendiri. Jadi ngguwahi panitia dhewe sing dikirim neng Muktamar Dunia Islam. Kemudian dinamailah panitia itu dengan nama Komite Hijaz. Nah, kemudian Komite Hijaz mengajukan delegasi yang akan dikirim Mbah Yai Arwani Kudus akan dikirim. Ternyata apa jawabannya? Ditolak. Karena Komite Hijaz dianggap tidak mewakili dari dunia Islam. Ditakoni lha kowe makili sapa? Bingung. Bapak Rasulullah bingung. Kowe makili sapa? Lha gak makili sapa-sapa lho, kowe mek kelompok isine wong papat lho. Terus udah. Kemudian ditolak. Akhirnya setelah penolakan itu kemudian matur teng Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian kalian Mbah Hasyim Asy'ari tetap harus bagaimanapun caranya harus bisa mengirimkan delegasi di Muktamar Dunia Islam tahun 26 itu untuk menolak kebrutalan yang dilakukan oleh Wahabi. Nah, kemudian bahwa Rasulullah mempunyai ide bagaimana kalau kita mewakili dunia pendidikan Islam. Mbah Hasyim Asy'ari setuju, kemudian mengumpulkan para rektor-rektor seluruh Nusantara. Sapa rektor Indonesia? Pengasuh pondok pesantren. Bisa urung enek perguruan tinggi, pendidikan itu dulu itu pondok pesantren. Maka seluruh pengasuh pondok pesantren dikumpulkan oleh beliau dan kemudian sepakat mendirikan sebuah organisasi para pengasuh pondok pesantren itu pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 1 Januari 1926 Masehi, maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama ini diusulkan oleh Mbah Yai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Usulkan nama. Nah, kemudian setelah terbentuk itu, karena sudah mewakili dunia pendidikan Islam, maka delegasi yang dipimpin oleh Mbah Wahab Rasulullah, Hasan Kifo dan yang lain itu akhirnya diterima di dalam Muktamar Dunia Islam. Nah, singkat cerita, karena kealiman beliau akhirnya apa? Beliau yang menjadi delegasi berhasil mematahkan argumentasi orang-orang Wahabi. Kemudian gagalah pembongkaran makam Rasulullah, gagalah pemakaian madhab tunggal di tanah Hijaz, gagalah pemusnahan kitab dan ajaran
ahlu sunnah wal jamaah. Setelah berhasil itu maka dunia Islam mengakui bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama adalah penyelamat dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Andaikan Allah tidak meridhoi, tidak mengizinkan berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama, bisa jadi saat ini kulo kalih jenengan gak kenal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis sampai sekarang. Kita tidak kenal tentang kitab-kitab Imam Syafi'i, kita tidak kenal Fathul Qorib, kita tidak kenal dengan Fathul Mu'in, kita tidak kenal dengan Fathul Wahab, dan kitab-kitab Imam Ghazali kita tidak akan kenal. Andaikan Allah itu tidak mengizinkan berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama, maka Jamiah Nahdlatul Ulama dengan fakta sejarah adalah benteng akidah ahlu sunnah wal jamaah. Setelah selesai kemudian bawa Rasulullah pulang, matur teng Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim tugas kan sudah selesai, niki pripun kira-kira NU ne organisasi ini dibubarne napa pripun? Bahwa Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, ojo, NU kudu tetep. Karena dulu saya di Multajam pernah janji bahwa ketika saya pulang akan mempelopori kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Nusantara ini. Maka saya yakin isaroh saya, Nahdlatul Ulama lah organisasi yang akan membawa kemerdekaan Indonesia. Dan mulailah bergerak pada saat itu, yang akhirnya pada puncaknya terjadi agresi militer, yang kemudian terbentuklah tentara-tentara, kelompok-kelompok tentara yang namanya Laskar. Ada Laskar Hizbullah dipimpin oleh Mbah Wahab Hasbullah, ada Laskar Sabilillah dipimpin oleh Mbah Mas Alwi, ada namanya PETA, Pembela Tanah Air. Setelah Supriyadi dinyatakan hilang, maka PETA dipimpin oleh Mbah Yai Yasin, Mbah Yasin Blitar. Nah, beliau-beliau kiai-kiai pemimpin dari laskar-laskar, dan siapakah isinya laskar? Adalah para santri-santri Nahdlatul Ulama. Dan akhirnya singkat cerita berhasillah di agresi militer, Indonesia benar-benar merdeka atas perjuangan dari para kiai dan santri Nahdlatul Ulama. Dhisik sing perang kira-kira tentara ku banser. Santri. Pagar Nusa lahir tahun pinten, Mas? Santri. NU lahir tahun 26. Indonesia lahir tahun 5 bulan Agustus. Sedangkan TNI itu berdiri. Jadi mulai sampean ditahu orang ini Pak Kentara mau tentang kebangsaan dan lain sebagainya. TNI itu lahir 5 Oktober tahun 1945. Kira-kira di merdekane karo berdiri TNI. Nah, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 baru TNI berdiri. Jajal terus yang perang sopo. Kang Pondok. Kiai dan santri. Sudah jelas ini sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Meskipun sekian tahun perjuangan Nahdlatul Ulama, sejarahnya ditutupi oleh orang-orang yang mementingkan kekuasaan. Dan pada saat ini kita juga mulai ditutup-tutupi tentang sejarah bagaimana sebenarnya Indonesia ini berdiri. Siapa yang berjuang, siapa yang matian yang berkorban jiwa raga untuk kemerdekaan Indonesia. Tetap Nahdlatul Ulama. Maka karena kita atau NU yang menjadi benteng yang menggagalkan kebrutalan Wahabi sehingga ahlu sunnah wal jamaah terselamatkan, NU
yang memperjuangkan mati-matian bagaimana negara ini sampai bisa berdiri. Maka Nahdlatul Ulama mempunyai, organisasi Nahdlatul Ulama mempunyai dua tujuan besar. Mempunyai dua tujuan besar. Niku terus niku aswaja niku terus. Nah, kebablasan. Nah, tujuan organisasi NU ini perlu. Karena apa? Seluruh Banom yang menjadi dasar khidmahnya ini ya untuk mensukseskan tujuan Nahdlatul Ulama dua ini. Dua tujuan ini bagaimana bisa tercapai, ini adalah merupakan tujuan juga dari Banom-Banom di dalam bergerak, di dalam berkhidmat. Apa yang menjadi tujuan Nahdlatul Ulama? Pertama, menegakkan ajaran Islam menurut faham ahlu sunnah wal jamaah, dan kemudian menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita yang menggagalkan Wahabi, memporak-porandakan ahlu sunnah wal jamaah. Kita yang mempelopori kemerdekaan Indonesia. Maka jangan sampai ada orang-orang yang berkepentingan untuk mengusik tentang ahlu sunnah wal jamaah, mengusik tentang keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia selama Nahdlatul Ulama masih berdiri tegak di negeri tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Ojo pisan-pisan ganggu NU. Ojo pisan-pisan ganggu ahlu sunnah wal jamaah. Ojo pisan-pisan ganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka akan berhadapan dengan pendekar-pendekar Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita tanamkan sehingga NU benar-benar menjadi roh, menjadi nyawa. Bagaimana Pagar Nusa bergerak, Pagar Nusa berkhidmah untuk mensukseskan tujuan dari Nahdlatul Ulama. Nah, untuk mencapai tujuan itu, organisasi Nahdlatul Ulama mempunyai usaha-usaha. Kan juga mungkin dua tujuan terus juga gak usaha. Maka NU mempunyai usaha-usaha. Satu, di bidang di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam berbeda. Maka NU bergerak di dalam bidang agama dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Dengan cara dakwah. Yo ngaji ning pesantren. Terus pondok pesantren, napa jenenge? Ngaji kitab-kitab kuning, membentuk akhlak, ngeneknya pengajian-pengajian. Nah, itu di bidang agama. Terus di bidang yang kedua, di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Maka mulailah pesantren-pesantren mendirikan pendidikan formal agar agar terjadi generasi yang berpikiran global, berpikiran luas, tetap berakhlak Islam. Itu di bidang pendidikan. Mendirikan lembaga pendidikan namanya LP Ma'arif. Nah, terus di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Mempertahankan budaya yang ada di negeri ini. Islam tidak harus ke Arab-Araban.
Karena Islam itu bukan milik orang Arab. Ya. Menaik misalkan sampean yus pokok NU produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Jadi produk dalam negeri iki ya mesti ya ngerti, awake dhewe ngerti lah. Lek sing jenenge nasi kebuli niku gisine akeh krana isine daging tok. Gisine ya akeh, vitamine nggo akeh, dingge awak ya iso sehat. Ngerti lek nasi kebuli ku apik. Tapi ketika dingge model pemene pagar nusa kok bendino mangane kebuli Pak, mencret. Wetengmu ra kuat. Lek awake dhewe ya produk dalam negeri lah sego pecel, ngene malah kuat. Sego pecel ini kok gedang goreng. Nah, kawedo. Kayak misalkan sampean arepe kita tahu lah bahwa jubah itu apik, ngerti. Tapi terus lek awake dhewe iki melok jubahan kaya yo apa meneh sing uripe ning Kalipait, uripe ning gek terus jubahan. Lek kono niku penak. Lek teng riko niku jubahan niku, jubahan nggawe jubah. Mlaku sak mlaku niku kena reget. Niku garek ngipatne ngene tok ilang. Sebab apa? Ning kono kuwi regete pasir. Lah lek ning Kalipait. Lah terus mlaku ya kipat ora iso. Apa meneh pas udan. Lek gelek pas udan ya sing penak ya sarung garek unjukne to. Lah lek jubah kan ya wangil dadi cincing ning ngene. Walah wis malah repot. Kita tahu jubah apik. Tapi ora cocok digawe awake dhewe. Kita tahu nyawang wong Pakistan, wong Mesir lek disawang ayu-ayu. Irunge mancung. Putih-putih mulus-mulus. Ngerti wong Mesir iku ayu-ayu ya wis cukup disawang ngono lho ya ngerti kuwi ayu ngono tok. Jangan pernah awake dhewe niku berharap untuk bisa menikahinya. Sebab apa? Orang usah macam-macam lah, cukup disawang nih. Sebab apa? Kupluke antara kupluk karo sirahe sampean iki lho gak imbang. Paham ora? Nggih. Terus. Lha. Gak paham. Ora sing gak cocok. Wis sing tepak ya. Napa? Peloduk. Dalam paham? Nah, NU menjaga kebudayaan itu. Sebab apa? Belum tentu budaya asing itu cocok dengan budaya kita. Maka NU yang ketiga mempunyai usaha untuk apa? Di bidang sosial budaya. Kemudian yang keempat, NU berusaha bidang ekonomi. Makanya saya gencar ini lazis. Karena apa? Keempat-empatnya ini ketika berhasil, maka negara kesatuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap bertahan karena di dakwahnya itu bisa berhasil. Kemudian NKRI akan tetap utuh karena apa? Di bidang pendidikan mempunyai kader-kader warga, pemuda-pemuda yang berwawasan global dan berakhlak Islami. Kemudian budaya tetap budaya yang sesuai dengan norma-norma agama dan mengalami kesejahteraan ekonomi. Nah, maka next terus. Nah, terakhir dong ini. Nah, terakhir. Maka ada hierarki antara NU Ahlussunnah wal Jamaah dan NKRI. Yang ketiga-tiganya ini harus bisa bersatu, bisa disatukan, tidak bisa dipisahkan.
Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ayo kita lihat. Yang bawah Aswaja dan NKRI. Ini adalah tujuan dari Nahdlatul Ulama. Aswaja tetap ada, NKRI tetap utuh. Sebab apa? Lek NKRI ini niku pecah, korat karit, terjadi perang saudara, kira-kira ahlu sunnah wal jamaah ini bisa bertahan enggak? Enggak bisa, tidak bisa. Nah, begitupun ketika ini tidak ada, kemudian yang ada itu kelompok-kelompok Wahabi, kelompok Salafi. Kira-kira NKRI utuh no betul? Enggak. Afghanistan itu semua Islam iman kabeh. Tapi perang gak mari. Mergo apa? Ya kelompok sodron-sodron. Kita ini selamat bangsa ini karena adanya Nahdlatul Ulama. Bisa mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka NKRI-nya aman. Kemudian NKRI utuh, Ahlussunnah wal Jamaah itu juga aman. Jadi lah NU iku yo iman, yo aman, yo aman, yo iman. Iman tok negarane raman yo kaya Afghanistan. Aman tok ora iman yo malih negara kafir. Maka Nahdlatul Ulama menjaga keseimbangan antara iman dan aman, antara aman dan iman. Bagaimana caranya? Aswaja harus tetap ada, kemudian NKRI harus tetap utuh. Nah, maka Aswaja dan NKRI ini adalah tujuan dari Nahdlatul Ulama. Nah, NU napa artine? Nahdlatul Ulama. Kuwi lek singkatane ditekoni artine. Nahdlatul napa? Kebangkitan para ulama. Tanda dari kebangkitan niku napa? Bangkit iki to bangkit niku. Satu. Tangi, diri, bersatu. Tandane. Bangkit iki iki jenenge bangkit. Alah kok arep piye aku ayo nggae contoh apa? Pikirane ning ndi iki nek pagar nusa mikir ra karo-karoan. Nah, ya senenono. Iya, Bang. Bangkit niku napa? Tandane napa? Enggak. Obah. Tanda dari bangkit, tanda dari berdiri, tanda dari urip iku obah. Lek ra obah berarti iki diulang-ulang kok ora obah. Berarti turu ratangi. Apa turu ratangi? Nah? Bahasa Inggrisnya turu gak tangi-tangi no? Impoten. Impoten itu artinya turu ora tangi. Tanda dari sebuah kebangkitan adalah pergerakan. Maka berkhidmat di Nahdlatul Ulama kudu obah, kudu bergerak. Iki khidmah neng pagar nusa turu wae. Berarti dia bukan golongan Nahdlatul Ulama. Pagar nusa itu kudu gerak. Nah, bergerak untuk apa? Bergerak untuk tetap kan tujuan ada apa? Bergerak untuk menuju kepada Aswaja dan NKRI. Bergerak untuk membentengi Aswaja dan bergerak untuk menjaga keutuhan NKRI. Maka di dalam pergerakannya itu dibagi menjadi dua. Bergerak di dalam di bidang dakwah
Napa bergerak di bidang dakwah? Bergerak di bidang dakwah untuk memantapkan dan menancapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kedua, bergerak watoniyah, bergerak di dalam kebangsaan. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan NKRI. Maka Pagar Nusa berkhidmah di NU, pergerakan itu harus kepada dua tujuan besar itu, aswaja NKRI dan bergerak juga di bidang dakwah dan di bidang wato. Nah, kira-kira untuk menancapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah iku carane misale ngene. Wis saiki pokoke wong-wong sing ra salat neraka kabeh. Kira-kira malah akeh pengikute apa melayu kabeh? Melayu kabeh. Sedangkan pendetane niku lek dakwah nguwahi bingkisan, wonge sabar-sabar. Lek kene ustate ning YouTube ini tahlilan bid'ah rokok, yasinan bid'ah rokok, ziarah kubur musyrik rokok. Lha kuwi akhire pra wong-wong desa kira-kira pun Gus, kula tak nderek Kristen mawon. Lah nyapa? Beh, melok kiai iki malah neraka terus lho. Penak melok pendeta. Nah, maka untuk mensukseskan di bidang dakwah ini agar aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap tertancap kepada umat Islam, maka bidang dakwah ini harus menggunakan siasa. Siasa itu apa toh? Coro. Siasa itu strategi coro politik. Itu padha. Kadang-kadang wong nyapa to melok-melok politik gitu. Ya wis, gak usah melok politik, tapi iki kudu gawe siasa. Ya ngono lho. Gitu lek ngomong ning siasa ngono kuwi swarga. Lek politik neraka. Padahal bangsa ini didirikan ini dengan apa? Dengan politik. Terus awake dhewe anti politik. Makanya aku pengen takon, sapa sing ada tidak kemana-mana dan ada di mana-mana. Iki apa pasukan demit? Enak dinti tapi orang ini piye? Wah, itu perlu pembahasan khusus. Wes, yang penting di dalam pergerakan kita harus menuju untuk memperkokoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pergerakan kita melalui dakwah. Makanya Banom Pagar Nusa diberikan pembekalan tentang keaswajaan, tentang ke-NU-an. Di dalam aku roh golongan arek-arek ini ya diajari akidatul awam, carane wudu. Itu dalam rangka gerakan Pagar Nusa di bidang dakwah. Terus santai, ora usah mikirne omongane tonggo. Ora usah mikirne omongane tonggo. Sing penting bagi kita adalah Nahdlatul Ulama. Terus Pagar Nusa untuk menuju cita-cita NU, tak jaluk apa meneh penguruse ojo mutungan. Nggih. Ojo mutungan. Selesaikan semua kembali kepada roh, yaitu tujuan Nahdlatul Ulama. Mutungan ini ora apik. Mutungan boten apik. Apa maneh mutung karo NU? Pagar Nusa mutung karo NU. NU ne rapate ndukung lho ning ngene Pagar Nusa. Wis saiki rasa-rasen aku ora melok NU-an. Lho tenan. Sampai tak kandhani. Nabi Yunus niku ngrasakne kaume pada saat itu wangil ditata. Akhirnya ndonga ning ngene Gusti Allah, ya Allah, jenengan telasaken mawon nih. Kaum kula niki mergo ditata ora kena.
Akhirnya karo Gusti Allah dientekne kaum. Di napa? Dikei musibah besar. Akhirnya kaum entek. Lagi kan termasuk wong mutung deh Nabi Yunus. Krana angel ditata akhirnya wis langsung mutung pun Gusti jenengan telasaken mawon kan ngono. Ini termasuk mutung. Akhirnya apa? Setelah kaum entek, Nabi Yunus dicaplok karo iwak paus krana mutung. Nabi Yunus mutung. Nabi Yunus iki lho, mutunge dicaplok iwak paus. Iku Yunus nabi lah, kok meneh Yunus pagar Nusa. Kok mutung wis sing ngemplok dudu iwak paus. Wis entek sak. Omah-omahe. Ingat, kita itu berkhidmah terhadap Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama mempunyai tujuan besar, yaitu memperkokoh Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga keutuhan NKRI. Nah, maka sekali lagi di dalam harokah, di dalam bergerak harus menggunakan siasah. Siasah di dalam apa? Dalam bidang dakwah untuk menancapkan militansi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian siasah watoniyah untuk menegakkan atau menjaga keutuhan NKRI. Makanya sekali lagi kita di dalam berharokah itu harus dengan cara munadomah, melakuni niku sing teratur, ojo gampang melaku dhewe. Ojo gampang melaku dhewe. Wes salah. Ketua yang sekarang terpilih, misalnya ketuamu, cocok ora cocok, tetep kudu patuh. Cocok ora cocok kudu patuh. Ojo biasamu. Paham ya? Nah, maka sekali lagi penutup bahwa berkhidmah di pagar Nusa yang menjadi roh adalah bersatu. Berkhidmah di pagar Nusa yang menjadi roh adalah Nahdlatul Ulama. Berkhidmah di Nahdlatul Ulama yang menjadi roh adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tujuan Nahdlatul Ulama dua, yaitu membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga keutuhan NKRI. Paham ya? Saya kira itu sudah cukup, tidak usah ada pertanyaan. Ya, ora usah ada pertanyaan. Wis kuwi mau cukup. Tutup satu, penutup. Berjuang di NU bukan tentang apa yang kamu dapatkan, melainkan tentang apa yang kamu beri. Ojo ngarep-ngarep untuk opo teko NU, tapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan terhadap Nahdlatul. Maka itulah yang dinamakan tutup. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Aswad, pagar Nusa. Oh, gak enak ngono nih tuh. Pagar Nusa. Loh, mau gak ngono? Wah. Saya kira itu, saya berharap jenengan tetap menjadi militansi, menjadi pasukan-pasukan inti dari pagar Nusa yang benar-benar menjadi benteng para ulama, penjaga para ulama dalam rangka menuju tujuan kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari,
berkumpul dengan beliau menuju tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng ning swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagar Nusa siap jaga ulama? Pagar Nusa siap jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Pagar Nusa siap jaga NKRI? Pagar Nusa siap jaga Pancasila? Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.